sahabat hikmah, istilah surga di telapak kaki ibu sudah tidak asing kita dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjamin surga untuk hambanya yang menghormati ibu dan berbakti kepadanya. Namun baru-baru ini sosial media geger dikejutkan dengan berita viral mengenai kehidupan seorang ibu. Kisah ini datang dari Takengon, Aceh Tengah. Cerita miris yang membuat netizen menjadi geram. Pasalnya, seorang anak menuntut ibu kandungnya sendiri ke pengadilan dikarenakan harta warisan rumah dari mendiang ayahnya. Pak Bupati, Sabela, ini ya Pak Bupati Aceh Tengah ini anggota Bapak Asmaul Husnah Pak menggugat rumah mama saya. AHA berstatus sebagai pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten di Takengon, Aceh Tengah. AHA tidak hanya menuntut warisan rumah, ia juga meminta ganti rugi sebesar 700 juta rupiah. Dengan dalih sang ibu bersama adik-adiknya sudah menempati rumah itu selama 2 tahun. Dibilangnya kami menumpang di rumah ini. Nggak mau aku keluar. Payah kali aku bikin rumah ini sama suamiku. Kerabat dan anak ibu Kausar yang lain tidak dapat menahan emosinya. Saat bertemu dengan AHA, mereka melontarkan kekesalannya dengan sebutan anak durhaka. Masya Allah ya, sebenarnya istana ini memberikan gambaran buat mereka-mereka yang memiliki bakti yang luar biasa pada orang tuanya. Istana Topkapi ini dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau di tahun 1453 dimudahkan oleh Allah untuk menaklukkan Konstantinopel ini, beliau membuat istana ini. Yang perlu kita ambil adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ini termasuk orang yang begitu bakti pada orang tua. Jadi kalau mau dirunut kenapa beliau memiliki kekuatan yang Masya Allah, menaklukkan Konstantinopel yang beribu-ribu tahun tidak bisa ditaklukkan. Lalu bisa membuat istana yang begitu indah dan megah sampai sekarang ini. Walaupun tidak mewah, tapi ketika masuk bisa merasakan bagaimana luar biasanya seorang Al-Fatih yang membangun. Ternyata di balik itu karena beliau termasuk orang yang begitu bakti kepada orang tuanya, sehingga Allah berikan kemudahan. Maka sahabat hikmah yang dicintai Allah, marilah dalam hidup ini kita bukan berpikir bagaimana kita dapat sesuatu dari orang tua kita, apalagi warisan. Walau warisan itu hak kita, memang betul hak kita, tapi hak kita setelah orang tua kita meninggal. Bagaimana kita menuntut yang katanya hak padahal belum menjadi hak kita, kan itu akan menjadi masalah. Alangkah banyaknya mereka-mereka yang di akhir hidup orang tuanya itu justru membuat susah mereka, itu setelah kehidupan berikutnya atau setelah wafatnya orang tua justru bukan kemudahan yang didapatkan. Ibu Kausar berusia 71 tahun mendiami rumah ini bersama 4 orang anaknya. Namun mereka malah diusir oleh anak tertuanya, AHA. Rumah berlantai 2 yang terletak di Jalan Yosudarso, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ini dibangun dengan jerih payah Ibu Kausar bersama Ibrahim Aman, mendiang suaminya. Namun sepeninggal almarhum, AHA anak kandungnya malah menuntutnya ke pengadilan. Kemana aku mau pergi kalau disuruh aku keluar dari rumah ini? Kemana aku pergi? Sedangkan ini rumah peninggalan suamiku. Kemana aku pergi? Aku nggak mau pergi dari rumah ini. Biar aku dibunuhnya, biar suruh orang itu keluar dari rumah. Aku nggak mau pergi. Awalnya surat sertifikat sempat dipinjam AHA dari Ibu Kausar dengan dalih disimpan agar tidak hilang. Sebagai ibu dari AHA, Kausar pun memberikan sertifikat rumah ke tangan AHA tanpa menaruh curiga sedikit pun. Namun kepercayaan sang ibu justru disalahgunakan. Diduga AHA malah mengubah nama pemilik dalam sertifikat itu tanpa sepengetahuan ibunda, adik, serta ahli waris lainnya. Nanti hilang katanya. Hilang katanya kan. Nanti dibawa anak-anak mama ini nanti ke bank tuh katanya. Perbuatan AHA yang menuntut sang ibunda ternyata tidak membuat Ibu Kausar merasa gusar. Yang ia inginkan hanyalah agar AHA segera mengembalikan sertifikat rumah kepadanya. Dendam enggak, cuman apa, kembalikan aja sertifikat rumahku tuh. Itu aja, dendamnya itu aja.
Rahmi, sang adik bungsu, tidak habis pikir dengan perilaku kakaknya terhadap Ibu Kausar. Ia tidak bisa membayangkan sang ibu setiap minggu harus menghadiri sidang pengadilan. Ibu saya gitu, tapi ibu saya digugat sama hartanya sendiri. Saya itu sedih sekali. Waktu saya, nggak tahu lagi bilang kalau sama Asmaul Husna. Tega sekali. Alhamdulillah, Ibu Kausar masih memiliki anak-anak lain yang menyayanginya sepenuh hati. Walaupun tidak tinggal berdekatan, mereka bergantian menjaga dan merawat sang ibu. Kita semua ngerawat ibu. Kebetulan di sini ada abang saya, Bang Poji baru nikah, ada abang saya satu lagi, Bang Muklis, dia belum menikah. Mereka yang merawat ibu, yang menjaga. Tapi kan semuanya kan kakak-kakak, abang-abang itu kan di Takengon semua. Jadi mereka datang kemari setiap hari. Setiap kejadian pasti membawa hikmah. Di balik kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar. Peristiwa yang menimpa Ibu Kausar pun membawa hikmah tersendiri bagi anak-anaknya. Kalau hikmahnya mungkin kita semakin merasa sabarnya yang luar biasa, kuatnya yang luar biasa gitu. Terus kita lebih dekat sama Tuhan lagi, tempat kita mengadu sama Tuhan. Terus kita makin menyayangi ibu kita gitu. Bagi Rahmi, ia bersama keluarga akan terus berusaha menjaga rumah peninggalan ayah mereka. Mereka tidak rela Ibu Kausar diusir dari rumah miliknya sendiri. Kita sih nggak pernah mau keluar dari sini. Karena kita kecil, dari bangun rumah ini sampai kita dewasa sekarang ini di rumah. Jadi kalau untuk keluar dari sini, saya dan ibu saya dan abang-abang kakak juga nggak mau, nggak ada berpikiran mau keluar dari rumah ini. Karena cuman seorang kakak saya gitu, bukan antara ayah saya punya utang ke bank terus harus dilelang gitu, tapi karena kakak saya, nafsu besar kakak saya atas warisan ini gitu. Rumah yang sudah ditinggali selama 19 tahun ini menyimpan banyak sekali kenangan dari anak-anak Ibu Kausar kecil hingga dewasa. Hal inilah yang membuat Ibu Kausar tidak membalas perbuatan Aha dengan menuntut balik. Bahkan sebagai seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, di hati kecilnya ia mendoakan agar Aha sadar dari kesalahannya. Diberikan petunjuk sama Allah, ya semoga lembutkan hatinya, dikembalikannya sertifikat bersama saya. Ibu Kausar berharap Pengadilan Negeri Takengon menolak gugatan Aha. Ia tidak ingin di hari tuanya bergelut harta warisan melawan anak kandungnya sendiri. Sementara dari pihak Aha hingga saat ini masih menolak untuk memberikan klarifikasi. Sahabat Hikmah, merawat orang tua atau birrul walidain merupakan amalan yang utama, hukumnya fardu ain. Dan amalan ini merupakan hak orang tua atas anak-anaknya, apalagi ketika orang tua dalam keadaan sepuh dan tidak berdaya. Inilah kesempatan untuk berlomba masuk ke pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, celaka seseorang itu, celaka seseorang itu, celaka seseorang itu. Sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau dua-duanya dalam keadaan tua, kemudian anak itu tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, mari kalau sahabat-sahabat masih punya kesempatan untuk menjumpai orang tua dalam kondisi yang lemah, kondisi yang susah di akhir hidupnya, di saat tuanya, jadikan itu sebagai pintu surga buat kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan itu. Aku heran. 3 kali beliau menyampaikan begitu. Dengan apa? Heran dengan apa? Dengan seseorang yang dia itu punya orang tua yang sudah lanjut usia, tapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Beliau heran. Kenapa? Karena harusnya surga sudah sebentar lagi. Surga sudah sejengkal lagi. Maka tinggal bagaimana kita melihat itu. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kasus itu menjadi pelajaran buat kita bersama ya. Apalagi kalau sampai mempidanakan gitu. Ya didengar manusia saja sudah tidak enak, apalagi nanti kalau didengar oleh Sang Pencipta.
Didengar manusia saja sudah dia ngelus dada, apalagi nanti didengar oleh ya pemilik alam jagat raya ini. Bismillah, mari insya Allah kita akan dapatkan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar harta warisan ketika kita mampu berbuat baik dengan sebaik-baiknya di akhir usia orang tua kita. Mungkin nanti warisan yang kita terima tidak seberapa, tapi Allah sudah siapkan warisan kebaikan untuk kita. Bahkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi di dunia dan di akhir. Sahabat Hikmah, aneka kue cantik dengan berbagai topping seperti ini tampak menggoda iman, bukan? Tampilannya saja sudah premium, apalagi rasanya. Pasti enak. Tapi siapa sangka aneka kue istimewa ini ternyata hasil dari produk rumahan loh. Resepnya dikreasikan khusus oleh seorang ibu rumah tangga di Jakarta bernama Najla Bishir. Ibu 3 anak ini sukses menjadi seorang pengusaha bakery dengan puluhan outlet di seluruh Indonesia. Omsetnya ratusan juta rupiah setiap bulannya. Masya Allah. Awalnya aku memulai bisnis ini semuanya berawal dari rumah. Karena kebetulan keluargaku semua hobi makan, jadi sebagai seorang ibu beranak 3, aku memasak setiap hari dan juga membuat cemilan-cemilan untuk anak-anak. Nah, dari situ aku berpikir bagaimana hobi aku ini bisa menjadi bisnis. Dan awalnya aku mencoba-coba untuk membuka bisnis online dari rumah. Bermodal sebuah mixer pembuat kue yang diberikan sang suami, Ala membuat beragam kue dengan resep kreasinya sendiri. Rupanya sang suami dan anak-anaknya menyukai kue buatan Ala. Dari sinilah Ala semakin percaya diri dan serius mengembangkan bisnis berjualan kuenya melalui media sosial. Nah, setelah itu aku minta sama suamiku, aku dikasih hadiah ulang tahun mixer heavy duty, yang memang harganya saat itu lumayan mahal buat kami gitu ya. Akhirnya suamiku mewujudkan keinginan aku dan aku bilang sama suami aku berjanji suatu saat mixer ini bakal aku ganti kembalikan uang berlipat-lipat. Aku ngomong kayak gitu. Kata suami aku, nggak apa-apa lah, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Kata suami aku, nggak apa-apa, aku janji. Jadi itu buat semangat buat aku. Nah, akhirnya dari situ aku mulai bekerja keras, mulai menambah menu-menu jualan aku di online saat itu. Tidak perlu menunggu lama, hanya dalam waktu sekitar 6 bulan, Ala sudah bisa mengantongi pundi-pundi keuntungan yang lumayan besar. Semakin hari pesanan kue buatannya terus bertambah dan pelanggannya pun semakin banyak. Kini setelah usahanya berjalan kurang lebih 5 tahun, produksi kuenya tidak hanya dimasak dari dapur rumah dan dijual secara online saja. Namun Ala sudah berhasil membuka puluhan outlet bakery berkonsep modern serta bisa memberikan pekerjaan bagi ratusan orang karyawan. Namun kesuksesan yang kini diraihnya bukanlah proses yang mulus. Dari pahit getirnya mengalami kerugian hingga masalah keluarga. Juga masalah pembagian waktu dengan anak sih. Aku ngerasa waktu itu overwhelmed banget, kayak aku kewalahan banget dalam pembagian waktu di awal-awal bisnis ya. Aku ngerasa, aku sempat ada di titik, aku telepon mama sama mertua aku dan aku nangis, kayak aku bilang, itu di tahun 2018 awal, aku bilang kayak aku udah gak sanggup deh ngejalanin bisnis ini. Aku naik ke atas, ke kamar aku itu aku pasti nangis gitu. Aku pasti nangis karena aku kecapean, aku juga ngerasa kayak kok aku nggak bisa jadi ibu yang baik yang ngurus anak-anak aku gitu. Aku perasaannya seperti itu. Akhirnya setelah itu aku juga sempet sampai masuk rumah sakit karena aku kehabisan darah, karena mungkin terlalu capek ya. HB aku jadi drop banget dan akhirnya transfusi darah sampai sempat 3 kantong waktu itu gitu. Jadi karena emang kerjanya bener-bener waktu itu luar biasa banget, sampai tahun 2018 itu bener-bener kerja keras sekali gitu ya. Berkat ketabahan hati, ikhtiar dan doa yang tidak pernah putus, akhirnya Ala mampu bangkit kembali untuk tetap menjalankan roda bisnisnya dan berhasil bertahan di titik kesuksesan hingga sekarang. Berada di titik puncak kesuksesan tidak lantas membuat Ala jumawa, apalagi sampai melupakan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Bagi Ala, keluarganya tetap prioritas utama.
ridho suami itu nomor 1 sih buat aku. Aku yakin banget aku nggak bakal jadi segede gini kalau suami aku nggak meridhoi aku dengan tulus dan ikhlas gitu. Supportnya, supportnya, bantuannya, tenaganya, pikirannya, capeknya, lelahnya, nangisnya, itu semua kita bareng-bareng gitu loh. Ala mampu membuktikan jika seorang ibu rumah tangga biasa juga bisa menjadi sosok kebanggaan suami, anak-anak, dan keluarganya. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Ya, rezeki itu bisa dari suami, bisa dari istri, bisa juga dari anak-anak. Menjadi seorang ibu rumah tangga bukan berarti tidak bisa membantu suami dalam mencari penghasilan tambahan. Dengan kegigihan dan kreativitas, Najla membuktikan seorang ibu pun bisa eksis menambah pendapatan keluarga dan bermanfaat untuk sesama. Sahabat Hikmah, Islam sangat menjunjung tinggi etos kerja demi mencari nafkah untuk keluarga. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, harta yang paling baik justru bersumber dari jerih payah sendiri. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan penganan dari jerih payahnya sendiri. Hadis Bukhari nomor 2072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan sebagai anugerah bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Masya Allah. Namun bagi sebagian masyarakat, mengkonsumsi buah masih banyak yang suka. Tapi kalau sayur, masih sedikit nih yang suka. Nah, bagi seorang ibu, membujuk agar anaknya mau mengkonsumsi sayuran menjadi sebuah perjuangan juga loh. Karena bila anak kekurangan gizi akibat sulit makan sayuran dan buah, akan berdampak buruk bagi perkembangan tubuhnya. Abang, kakak, sini makan. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini lagi berada di salah satu restoran tua, Konyali, restoran yang ada di dalam Istana Topkapi. Jadi ini bahagian tempat di mana dulu para sultan biasanya mereka ketika ingin menjamu tamu atau makan, salah satunya tempatnya di restoran ini. Dan restoran ini sudah lama sekali, dibangun dari 1897. Wow, ya. Nah, ini menunya incik. Nah, incik itu daging paha kambing, ya, paha kambing dengan berbagai macam makanan pendampingnya, ada salad, ya, ada mashed potato, dan yang masya Allah nih ada segala macam bentuk minuman, bukan minuman nih, zaitun berbagai macam model, ya, ada natural, ya, terus ada yang garlic, ada yang rosemary. Intinya begini sahabat, kadang-kadang ada di antara ibu-ibu yang dia itu kesulitan kalau anaknya itu susah disuruh makan, ya kan? Gimana nih? Bang, kakak makan sini. Biasanya memang agak susah untuk menyukai sayuran. Padahal manfaat sayuran untuk anak-anak banyak banget loh. Seperti sayur bayam wortel ini. Kombinasi vitamin dan mineral terbaik di dalamnya bermanfaat bagi sel dan fungsi tubuh selama masa pertumbuhan. Tapi kalau susah begini, perlu akal lain supaya anak-anak mau makan sayur. Salah satunya dibuat menjadi carrot cake atau kue wortel. Wah, wortel yang tadinya biasa saja bisa jadi semenarik ini ya. Anak-anak pasti suka dan tentunya tetap sehat. Cara buatnya juga nggak sulit kok sahabat. Cukup siapkan tepung terigu, gula, telur, soda kue, baking powder, ekstrak vanili, minyak, dan gak ketinggalan si wortel. Sediakan juga beberapa topping untuk hiasan ya. Pertama kita masukkan telur, gula, dan minyak. Aduk sampai merata, kemudian masukkan tepung, baking powder, dan soda kue. Terakhir kita masukkan wortel yang sudah kita parut. Ini agar anak-anak tidak begitu merasakan rasa dan tekstur si wortel. Masukkan sebanyak mungkin. Setelah itu tinggal kita oven selama 40 menit. Nah sahabat Hikmah, lihat nih kalau sudah matang dan mengembang seperti ini. Tandanya sudah siap dimakan. Tapi kita hias dulu ya, supaya semakin menarik dan cantik.
sahabat bisa hias dengan berbagai macam topping sesuai selera. Kue berbahan sayur ini tentu tetap ada khasiatnya, apalagi jika sayuran yang digunakan cukup banyak, sehingga tetap terjaga kandungan gizinya. Bahan kue lainnya juga harus diperhatikan, seperti gula dan minyak. Jangan terlalu berlebihan dalam menggunakannya ya. Nah, kalau sayur tadi diolah menjadi kue seperti ini, anak-anak sih pasti dijamin suka. Tampilannya yang menarik dan rasanya yang lezat membuat mereka lupa kalau bahan kue itu ternyata dari sayur. Banyak yang tahu kalau wortel bagus untuk kesehatan mata. Di samping itu, ia juga bagus untuk mempertajam memori anak dan melindungi sistem pencernaannya. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW pun gemar mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Salah satunya buah delima. Diriwayatkan oleh Al-Zabi, tidaklah buah delima yang ada pada kalian sekarang ini, melainkan sebagian daripada buah delima dari surga.